Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, tuntunan sehingga kami dapat mengerjakan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yoel pasal yang ketiga. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Yoel dan saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang ilmuwan bernama Pierre Berthelot yang hidup di abad 19 pernah menyampaikan prediksinya tentang perang antar negara yang akan terjadi di saat-saat terakhir. Pada waktu itu akan ada banyak senjata penghancur dan senjata pemusnah yang akan digunakan. Dalam era di mana kita hidup sekarang ini, semakin jelas terlihat bahwa perang dengan berbagai senjata penghancur berskala besar bukanlah sebuah fata morgana, tapi sebuah kenyataan yang semakin jelas dan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Yoel 3:14 ini dikatakan, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ungkapan hari Tuhan tertulis 5 kali dalam kitab Yoel, dan ini berbicara tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan ini berbicara tentang suatu periode yang membentang dari awal 70 minggu masa yang disebutkan dalam nubuatan Daniel sampai kepada akhir dari pemerintahan 1000 tahun Kristus, yaitu ketika akan ada langit baru dan bumi baru, di mana Tuhan sendiri akan menghapuskan setiap air mata. Pada awal kitabnya, Nabi Yoel berbicara tentang kehancuran yang akan menimpa umat Tuhan, dan kemudian dilanjutkan dengan kabar tentang pembebasan yang akan dilakukan Tuhan atas umatnya. Tuhan memilih bangsa Israel untuk tujuan tertentu dan untuk memperkenalkan dirinya atas bangsa-bangsa, supaya semua bangsa mengenal Tuhan dan menerima anugerah keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan. Dan meskipun bangsa Israel ini mengingkari perjanjian dengan Tuhan setelah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi Tuhan tidak mengingkari janji yang Ia buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga kepada Daud. Kepada umat Israel secara lahiriah, Tuhan tidak membatalkan janjinya, dan kepada kita semua yang juga adalah umat Israel secara rohani, janji Tuhan itu berlaku dan tidak akan berubah. Kita perhatikan saudara di sini sekali lagi, dalam Yoel 3 ayat 14 disebutkan tentang hari Tuhan di lembah penentuan. Karena disebutkan sebagai lembah penentuan dan terjadinya di hari Tuhan, di mana hari itu menjadi hari yang terakhir, maka hari Tuhan yang disebutkan ini adalah merupakan hari penentuan. Apa yang akan terjadi di akhir dari hari penentuan adalah sebuah pemisahan antara orang benar dan tidak benar. Orang benar akan diselamatkan, sedangkan orang tidak benar akan dibinasakan. Dalam Matius 25 ayat 31-33 tertulis, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari semua ini? Kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang selalu hidup dalam iman dan tinggal dalam kasih karunia-Nya. Sambil menantikan hari penentuan di mana Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, mari kita tetap menjaga iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena kasih dan iman kita itulah yang nantinya akan menjadi penentu untuk diterima dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Kita semua diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari tetap setia dan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap menjaga hati kami untuk setia percaya kepadamu. Situasi dunia terus berjalan menuju kepada akhir. Dan kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu bahwa pada hari terakhir akan menjadi hari penentuan di mana kami akan dipisahkan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu, sungguh-sungguh beriman percaya kepadamu Tuhan Yesus dan setia kepadamu sampai akhir, sehingga kami didapati oleh-Mu sebagai hamba yang baik dan setia, yang berkenan untuk masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami semua sepanjang malam ini ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, setiap masalah, sakit penyakit yang kami alami, agar Tuhan menjamah, tangan-Mu terulur menolong kami, memberikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, kemenangan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah umat-umat-Mu ya Tuhan di mana saja berada di seluruh dunia ini. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan berkarya dan membawa kami dalam rancangan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.